السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا نبي بعده، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وصحبه والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita bersyukur dengan mengucap kalimat alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang kita rasa sampai hari ini. Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, anugerah iman dan Islam. Mudah-mudahan iman Islam itu senantiasa Allah beri kepada kita sampai kita menutup usia dalam keadaan tersebut. Amin. Allahumma amin. Salawat juga serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengharap syafaat keberkahan dari beliau dunia wal akhirah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan apa yang kita kaji di dalam kitab Bidayatul Hidayah, masuk kepada bab yang ke-10, yaitu adabun naum. Bagaimana adab tidurnya kita agar sama mencontoh menjadi ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya beliau sampaikan oleh pengarang Al-Imam Al-Ghazali bahwa tidur itu adalah seperti kematian. Bangun itu seperti kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Maka hendaklah ketika kita pengen tidur sebagaimana kita pengennya meninggal, yaitu dalam keadaan suci sebelum kita tidur. Jadi wudu sebelum kita kuring. Kemudian yang kedua, kata beliau, wasiat kita sudah tertulis di bawah kepala kita, artinya sudah siap punya wasiat, yang mana wasiat ini dulunya adalah wajib karena dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyyati lil walidaini wal aqrabin. Kemudian dinasakh hukum wajibnya, dihapus hukum wajib wasiat itu menjadi hukumnya sunnah. Tapi fadilah keutamaannya orang yang meninggal dalam wasiat sudah kita bahas sebelumnya, yaitu meninggal dalam Islam, meninggal dalam ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal diberi ganjaran seperti meninggalnya orang yang syahid. Itulah predikat yang paling kita inginkan di penghujung kehidupan kita di dunia ini. Bukan jabatan, bukan dicap ini, dicap itu dan sebagainya, tapi semua kita muslim-muslimah menginginkan predikat husnul khatimah, predikat syahid. Nah, itu yang kita harap. Maka jangan sampai kita meninggal wasiat belum siap. Kemudian lagi kata beliau, hendaklah kita tidur dalam keadaan taiban minad dzunub, supaya bertaubat dari dosa. Jadi hendak kuring direnungkan, dipikirkan, namanya evaluasi.
muhasabah. Yang mana muhasabah ini bukan momen tahunan pergantian tahun saja, bukan muhasabah itu setiap berganti bulan atau minggu, tapi muhasabah itu bagi kita setiap hari mestinya. Hendak guring supaya tidur kita kualitasnya bagus, tidur kita itu nyaman, maka kita bersihkan beban yang ada di jiwa kita itu. Apa yang membebani kita itu? Dosa, kesalahan, kemaksiatan. Maka supaya tidur itu tidak ada beban yang kita bawa di dalam tubuh kita, kita bersihkan dengan sarana bertaubat. Hendak guring muhasabah. Hari ini ngapain aja dari pagi? Pagi nanti ke majelis bagus, tinggal ditingkatkan, diistiqomahkan, baca Quran, baca sholawat bagus, tinggal dipertahankan dan ditambah lagi kalau bisa. Oh, jam 9 tadi ketemu kawan-kawan menggibah di sana. Ada umpat Pak menggibah, tadi umpat mendengarkan sama juga dosa. Nah, itu yang kita taubat muhasabah. Tadi siang begini, oh duhurnya orang 2:30, aku 2:30. Kasihkan nonton sinetron misalnya, nyaman sampai berapa, akhirnya sholatnya dilalaikan sampai 2:30. Maka itu yang kita robah muhasabah sampai kita hendak guring, kita renungkan kesalahan apa saja yang terkait dengan Allah, kita taubat kepada Allah, baik itu istighfar, astagfirullah. Kalau berkaitan dengan manusia, maka hendaklah kita bertaubat dengan meminta maaf ampun kepadanya, minta halal, minta ridhonya. Makanya kesalahan kita lawan manusia itu lebih berat daripada kesalahan kita lawan Allah. Kalau makhluk punya salah lawan Allah itu nyaman urusannya. Kenapa nyaman urusannya? Karena Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bahkan Allah lebih sayang dengan orang yang suka bertaubat. Artinya dia ahli maksiat, senang melakukan dosa, tapi sadar apa yang dia lakukan itu salah, lalu mau bertaubat kepada Allah. Itu yang Allah cinta dari hamba-Nya. Daripada orang yang merasa dirinya kada punya salah, kada punya dosa, lalu merasa dirinya itu tidak mau bertaubat kepada Allah. Yang merasa kada berdosa, yang merasa kada punya salah, maka sebelum tidur kita taubat kepada Allah, disesali. Ya, astagfirullah. Ada punya kaitan manusia, kirim minta maaf lewat WhatsApp, lewat SMS, lewat telepon misalnya. Guringnya tidak malam itu, jamin aja pasti nyaman guring. Bebannya tidak ada lagi. Karena beban bagi dosa ini yang mengulah pikiran kita itu beban. Dosa ini yang mengulah hati kita itu sempit. Kenapa? Kebanyakan yang dipikirkan doa daripada maksiat dan dosa. Guringnya pun kada tenang, kada nyaman guringnya. Yang mestinya tidurnya, istirahatnya, menyehatkan, mengembalikan akan fungsi tubuhnya supaya lebih fresh, lebih kuat, lebih sehat lagi setelah dicajar, dicas dengan guring tadi. Tapi karena guringnya kada karuan, kenapa nya kada karuan? Karena yang di otaknya, di hatinya yang dipikirkan dosanya, dan dia tidak taubat. Jangan sampai ketahuan polisi sekalinya korupsi,
selalu terngiang-ngiang. Mudah-mudahan polisi kada tahu sebenarnya pengedar narkoba misalnya, walaupun melimpah hartanya, nyaman kasurnya, dingin AC-nya, tenang pikiran, tidak bakal tenang. Nyaman hatinya, tidak bakal nyaman hatinya. Kenapa? Selalu risau, gelisah kepikiran. Kenapa yang menyebabkan dia itu risau, gelisah hidupnya? Karena yang dia lakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aziman ada ta'uda ila maksiyah, dan punya keinginan untuk tidak kembali dalam melakukan dosa tersebut. Nah, jadi guringnya kita hendaklah dalam keadaan bertaubat, menyesal dan punya keinginan, harapan untuk tidak kembali terjerumus kepada dosa tersebut. Seandainya besoknya menjalani kehidupan namanya hawa nafsu, nafsu ada keinginan yang kada baik, lalu kita kada kuat melawannya, terjerumus lagi, tinggal taubatkan kepada Allah. Begitulah kehidupan. Kita hidup ini kan kada lepas dari godaannya syaitan, dan bahkan syaitan itu sudah berjanji di hadapan Allah. Bahkan janjinya syaitan itu diabadikan dalam Al-Quran. Dia bersumpah dengan nama Allah, wa bi'izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, akan kami sesatkan mereka semua umat Nabi itu, terutama umat Nabi Muhammad kita ini sekarang, akan kami sesatkan, kata iblis mereka itu, supaya menjadi kawan-kawannya nanti di nerakanya Allah. Maka dia pasti akan menggoda kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu keinginan kita, yang dia tujukan keinginan kita itu adalah untuk bermaksiat kepada Allah. Karena selalu maksiat itu pasti indah, pasti nyaman di dunia ini. Karena bagi kita muslim, dunia bagaikan penjara, akhirat bagaikan surga. Kenapa dunia bagaikan penjara? Karena banyak aturan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu makruh. Ini yang boleh, ini yang boleh. Yang bolehnya tidak ada yang nyaman. Harus bangun subuh, harus sholat, harus begini, harus begitu. Yang nyamannya di dunia boleh maksiat, menipu, mengambil harta orang, itu nyaman. Maka yang maksiat itu selalu diliputi dengan kesenangan, dan itu adalah tipu daya muslihatnya syaitan untuk menyesatkan manusia. Seandainya kita terjerumus dengan hawa nafsu, yang itu adalah anteknya syaitan, tinggal kita mestinya sadar kalau itu salah, kembali taubat kepada Allah. Ibarat tuh syaitan tuh sarik benar lawan kita. Bayangkan inya syaitan itu pada guring, kita guring, inya kada pernah guring. 24 jam full yang dipikirkannya kayak apa merumus supaya manusia tersesat. Lalu apabila kita terjerumus dalam dosa, itu berampik syaitannya aja, tepuk tangan, senang, alhamdulillah, ini menggawi dosa. Tapi kita tahu apa yang kita lakukan itu dosa, lalu kita taubat, astagfirullah, tidak mau lagi mengulang itu janji di hati kita. Maka saat itu juga syaitan itu marah, jengkel, kesel luar biasa, capek-capek menggodanya dia supaya amalnya kada diterima, supaya gawiannya dibenci Allah. Sekalinya sudah terjerumus, dia tahu bagaimana rumus untuk membuat syaitan itu kembali marah. Taubat kepada Allah. Bayangkan usaha upayanya syaitan itu untuk menyesatkan kita itu susahnya bukan main, upayanya bukan main.
Kita dari rumah mau ke sini aja itu syaitan sudah gembur-gemburnya untuk menyesatkan kita. Jangan ke masjid. Hujan harinya, dingin, nyaman guling aja, tarik selimut. Hawa kita masih melawan, karena ada ilmu, kita bangkit. Hujan, kita terjang ke masjid. Apakah syaitan menyerah? Ada menyerah. Sampai masjid dibisikinya lagi hati kita. Masya Allah, Ikam ini orang paling ahli ibadah di kampung sini. Orang masjidnya masih gelap, kaumnya belum bangun, ini benar-benar paling pertama datang ke masjid. Kelihatannya bagus, tapi hati kita tetap diganggu oleh syaitan dengan pikiran agar kita merasa ujub, kita merasa paling baiknya manusia. Selesai ibadah dekat kalah syaitannya, apakah masih kita anggap syaitan menyerah? Belum. Pulang kita dari majelis ini, syaitannya masih membisiki lagi. Masya Allah, ibadahnya lebih bagus, luar biasa. Kalau kita lihat yang lain, sholatnya uyuh, yang satu sujudnya begini, yang satu baca, lalu merasa amal tadi dirinya yang paling baik. Itu upaya usaha syaitan itu. Lalu rumusnya taubat kepada Allah. Jadi sebelum murid sunnahkan sebagaimana anjuran Nabi SAW, beliau sebelum tidur istighfar, taubat kepada Allah. Kalau punya salah dengan orang, kita minta maaf. Bahkan di antara sebuah amal yang diamalkan oleh seorang wali min auliyaillah Al-Habib Umar Al-Muhtar, beliau itu punya maqam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bukan karena aku banyak sholat, ya sebetulnya beliau banyak ibadahnya, ini daripada tawadhu, rendah hatinya mereka. Bukan karena bacaan Quranku yang banyak, tapi sebab karena setiap malam beliau bertaubat kepada Allah sebelum tidur dan mengampuni dan memaafkan semua orang yang salah kepada beliau. Jadi hatinya tidak ada dendam dan buaya, tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada iri, bersih. Setiap hendak gurih taubat. Setelah taubat dipikir-pikir ada salah lawan orang, minta maaf. Kemudian selepas itu dia mengatakan, ya Allah, semua orang yang berbuat salah kepadaku hari ini, ku maafkan semuanya. Padahal mereka pun lupa kesalahannya. Padahal mereka pun kadang minta ampun taubat kepada Allah, tapi dia senantiasa memaafkan semua orang itu setiap tidurnya. Bagus, kita contoh, kita tiru. Kemudian beliau melanjutkan, wa'azzim 'alal khair li jami'il muslimin. Hendaklah engkau itu berbuat baik kepada seluruh umat muslimin in ba'athallahu ta'ala, jika engkau dibangkitkan oleh Allah. Kan tadi guling itu diibaratkan mati, lalu bangun itu diibaratkan kita seperti dibangkitkan oleh Allah. Maka ketika kita dibangkitkan oleh Allah, hendaklah kita punya keinginan dari bangun subuh itu, ada keinginan di hati, berniat, aku berniat hari ini untuk berbuat baik terhadap muslimin muslimah. Niatnya. Jadi ketemu di jalan, ketemu di pasar, ketemu di toko, ketemu di mana-mana, kita sudah niat bahwa ketemu siapapun orang muslimin, aku ingin berbuat baik kepada mereka, yang membantunya, yang menyapanya, minimal ya senyum kepadanya. Karena senyum pun dalam Islam adalah sedekah, pahala. Ada perlu keluar dulu, senyum aja sedekah sudah. Maka kita niatkan ketika bangun tidur itu, kata Imam Ghazali, untuk berniat berbuat baik kepada muslimin.
Dan itulah tanda kesempurnaan muslim seseorang itu, sebagaimana Nabi katakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, muslim yang benar-benar muslim, diakui oleh Nabi dia itu muslim, adalah orang muslim lainnya merasa selamat daripada gangguan lidahnya, untungnya, dan gangguan tangannya. Inayah, sebuah bahasa yang mana menunjukkan kita tidak mengganggu orang lain. Jadi kira-kira kita berkumpul dalam sebuah kelompok, adanya kita itu menyenangkan orang atau tidak, atau adanya kita itu malah membuat orang risih, adanya kita itu membuat orang pada senang, adanya kita itu membuat orang benci, yang berarti pada diri kita itu belum sempurna muslimnya. Dari jauh aja datang sudah disambati orang, datang kerja si anak, kenapa bu ratu gibah datang sampai di orang datang terus ini si itu, kenapa itu mumpungnya pedas nyambati orang aja misalnya, datang kenapa pengumpulan, kemarahan misalnya. Artinya dia dengan muslim yang lainnya tidak pernah muslim itu merasa aman dengan kehadirannya. Maka niatkan ketika kita bangun di hari itu, kita berusaha untuk berbuat baik kepada muslimin. Wa tadzakkar annaka satujja' fil lahdi kadzalik wahidan faridan. Dan ingatlah, kata beliau, sesungguhnya engkau setelah bangun guring itu, ingatlah engkau, kata beliau, sesungguhnya engkau akan diletakkan, dibaringkan kembali ke liang lahat dalam keadaan sendirian. Ketika kita bangun, berniat di hati berbuat baik, lalu renungkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Renungkan, aku dibangunkan oleh Allah, nanti bakal dimatikan oleh Allah dan diletakkan di liang lahat sendirian. Lahat itu lubang yang kecil di dalam kuburan, tanah kita kubur, kita gali, lalu ada lubang lagi yang sampingnya kecil, nah itu lahat, dan kita dimasukkan dalam situ. Bayangkan sempitnya luar biasa, dibungkus kain, dimasukkan situ, ditimbun dengan tanah sendirian. Jangankan sendirian, dia dua gitu dimasuki situ, takutan juga kita, apalagi sorongan sendirian. Yang ada hanya kegelapan, hanya binatang-binatang yang melata di sana. Kenapa kita untuk mengingat kematian itu dari bangun guring tidak ingat lagi bahwa kita akan mati, untuk memotivasi kita dalam beramal di hari itu. Artinya aku akan mati, bakal meninggal. Maka yang kita ingat adalah bekal untuk matinya kita tersebut. Wala tujza laisa ma'aka illa amaluk, yang kata beliau tidaklah ada menyertaimu nanti di dalam kubur kecuali hanya amalmu saja. Nabi telah ingatkan dalam sabdanya, kata Nabi SAW, yang menghantarkan mayit itu ada tiga. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amal perbuatannya. Dua yang pertama kembali meninggalkannya. Hanya satu yang tersisa senantiasa setia menemani orang itu sampai di dalam kuburnya. Kita punya keluarga, yang keluarga kita itu apabila kita meninggal, dia ikut menghantarkan jenazah sampai ke tempat terakhirnya. Setelah kita dikuburkan, masihkah dia menemani kita? Kata Nabi, dia akan meninggalkan kita.
Begitupun harta kita menemani, mobil kita ikut mengantar, motor kita ikut menghantarkan kita sampai ke kuburan. Setelah dia hantarkan, dia pulang. Mobil kita balik lagi ke rumah, motor kita balik lagi. Bahkan sudah pindah tangan. Yang dulunya mobil itu motorku bagus, mobilku haram, mbah mati ampun siapa? Ampun ahli waris, ampun bininya. Iya, kalau bininya memanfaatkan untuk yang baik, sekalinya kawin bulan bininya dapat laki, lakinya tadi jauh-jauh tetangganya seorang pulang, kejar lakinya, alhamdulillah ada alih. Orang bahari menampung motor mobil, aku mengawini si janda dapat mobilnya, selesai. Yang mencari duitnya mati, sudah kasihan dalam kubur dia. Ditinggalkan oleh hartanya, ditinggalkan oleh keluarganya. Yang paling setia lawan kita siapa? Amal kita, kata Nabi SAW. Ya, amal kita itu yang paling setia menemani kita. Lalu kira-kira kalau kita hidup demikian, mati-matiankah kita untuk mempertahankan orang lain? Kalau dia jahat asalnya sama kita, dia berbuat buruk dengan kita, lalu kita memikirkan untuk itu saja hidup kita habis untuk mencari harta dunia yang bakal akan meninggalkan kita, tidak setia lawan kita, maka yang mestinya kita pikirkan amal kita, karena dia setia menemani sampai ke dalam kubur kita. Lalu amal itu kata Nabi akan dirubah oleh Allah menjadi pelayan untuk melayani orang yang di dalam kubur tersebut. Makanya kubur itu imma rawdah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufaril niran. Kubur itu akan Allah rubah, dimensinya berubah, walaupun tidak lihat tanah begitu saja. Tapi ketika kita masuk ke dalam, Allah rubah antara dua saja. Kalaunya taman dari taman surga Allah, atau menjadi jurang dari jurangnya api nerakanya Allah. Tergantung amalnya. Amalnya bagus, Allah rubah menjadi taman-taman surganya. Mudah-mudahan kuburan kita menjadi taman-taman surganya kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita banyak-banyak beramal baik, berbuat baik untuk diri kita, berusaha baik terhadap orang muslimin. Wala tujza illa bisa'ah, dan tidak akan kita mendapatkan amal baik kecuali dengan usaha kita. Ada mungkin orang lain yang menyelamatkan kita di kubur, dan kita sendiri yang berusaha sekarang. Karena kalau kita mengharap seperti di dunia dengan orang lain, kalau sudah di dalam kubur siapa yang kita harap? Bos kita, mana lagi bos kita memikirkan? Kalau selama di dunia oke, hidup kita nyaman dengan menjilat bos kita, tunduk di bawah bos kita, hidup kita aman, tenteram, nyaman. Tapi sudah di akhirat, yang bisa menyelamatkan kita usaha kita sendiri. Wala tastajli bin naum, maka kata beliau janganlah engkau memperbanyak tidur. Sudah tahu begitu, tidurnya begini, bangunnya apa yang kita kerjakan, maka janganlah engkau banyak guring di atas kasurmu. Fa inna nauma, karena sesungguhnya guring itu ta'tilul hayat, mensia-siakan, menghabiskan akan kehidupan. Guring aja. Tapi kalau yang guring menyelamatkan dia dari maksiat, bagus. Siapa tahu zamannya misalnya sudah fitnah, zamannya sudah penuh dengan dosa, ujian, maka ulun ini punya bangun berdosa, terkumpul ini, melihat itu, mendengar ini dan sebagainya, melakukan ini itu, senantiasa sekitar ini dosa saja. Jadi ulun perbanyak guring aja supaya selamat daripada itu, lebih baik daripada kita bangun tapi berbuat. Tapi kalau bangunnya bisa menambah amal, itu lebih baik.
bagus daripada guring. Fa inna nauma ta'tilul hayah, karena guring itu menghabiskan kehidupannya. Habis umur kita berkurang, tapi amalnya kada bertambah. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, aku sangat menyesal dalam kehidupanku yang tidak pernah aku menyesali yang lain. Artinya yang lain-lain itu kada jadi penyesalan. Duit berkurang kada menyesal, harta hilang kada menyesal. Tapi yang paling kusesalkan, kata Abdullah bin Mas'ud, apabila tenggelam matahari berarti berkurang jatah umurku, tapi kada bertambah amal kebaikanku. Itu yang aku sangat menyesal. Karena umur Allah berikan kepada kita sebagai modal. Sebagaimana kita usaha perlu modal. Dengan modal kita menghasilkan laba, dapat untung. Kita buka ini, buka itu, kita pikirkan rumusnya begini, cara menarik konsumen begini, pengiklanan begini, endorsing, supaya apa? Usaha kita bangkit, usaha kita laku, lalu untungnya banyak. Begitulah umur yang Allah beri itu laksana seperti modal. Sebagaimana kita putar modal itu supaya menjadi lebih banyak, yaitu umur tadi kita gunakan baca Quran, umur tadi kita gunakan berbuat baik kepada orang lain, umur tadi kita gunakan untuk salat, untuk puasa di bulan Muharram ini, maka itulah namanya modal tadi akan membawa keuntungan, umurnya berberkah. Illa ila kana yaqduka wa balan 'alayka. Kata beliau, kecuali bangunnya engkau itu adalah mencelakakanmu, malah menjadi dosa, maka lebih baik guring. Panaumuka salamatun lidini, maka tidurmu itu adalah keselamatan untuk agama. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, al-lail wan nahar 24 sa'ah. Malam dan siang itu adalah 24 jam jumlahnya. Fala yakunu naumuka bil-lail wan nahar akthar min 8 sa'ah. Maka janganlah tidurmu di malam dan siang hari itu lebih banyak daripada 8 jam. Jangan lebih dari 8. Namunnya bayi wajar aja, karena yang sudah tua ini, sudah ganal ini, sudah berakal ini, jangan sampai guring kita itu lebih daripada 8 jam. Malam misalnya 6 jam, siang 2 jam, nah itu minimal. Jangan sampai maksimal, jangan sampai lebih daripada 8 jam, maka dianggap sia-sia umur kita. Fayakfika in 'ishta matalan, maka cukuplah bagimu, kata beliau, misalnya umurmu 60 tahun dan engkau habiskan tidur sehari 8 jam, berarti engkau telah menghilangkan menghilangkan dari jatah umur itu 20 tahun, yaitu 1/3 dari umur kita. Umur 60, setiap hari guring 8 jam, berarti kita sudah membuang umur kita dengan guring itu sebanyak 20 tahun lamanya. Masya Allah, banyak sekali kita guring daripada beramal, daripada bekerjanya. Maka itu mesti menjadi renungan, kata Imam Ghazali, bahwa untuk tidur kita itu dikurang-kurang, nanti capek. Itulah dunia. Darul ta'ab, dunia ini memang negerinya untuk kita bercapek-capek, beruyuh-uyuh. Kalau ingat pesan guru kami Abu Ya Al-Bin Zaid Baharun dipanggil, itu beliau selalu menekankan kita para khidmat, para pengajar, para guru di pondok pesantren itu untuk senantiasa jangan pernah merasa lelah. Uyuh ngurus santri 1000, 2000, 3000, capek.
ditagur pada mau menurut begini begitu, cekal dilawaknya, dijawabnya. Maka kata beliau, sabar dan terus untuk mengajak kepada kebaikan tadi, walaupun capek. Memang di sinilah tempatnya kita capek, kata beliau. Nanti hendak sampai istirahat itu bila sudah meninggal masuk kubur hanya santai. Kan dia mengganggu lagi, tidak ada tuntutan sholat, tidak ada, disuruh mencari duit tidak ada, harus senyum terus ketemu orang tidak ada. Ada perlu lagi kita harus berbuat baik kepada siapapun yang kita jumpai. Selesai, yaitu ketika kita meninggal dunia. Jadi ketika masih hidup, disitulah kita tempatnya lelah, tempatnya capek. Karena capeknya kita kalau untuk akhirat, maka capek itu ada untung karena akan dibalas oleh Allah. Ada sia-sia ya. Capeknya kita di dunia, kalau tujuannya akhirat, maka capeknya ada sia-sia karena akan dibalas oleh Allah. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu kada mungkin Allah luput untuk membalasnya. Kalau kada ingat, tidak ada. Sekecil apapun pasti Allah akan membalasnya. Wa'adda 'inda an-nawm siwakaka wa tahuraka, dan persiapkanlah ketika engkau mau guring itu siwakmu dan sucimu, untuk bersuci ketika bangun. Artinya airnya siap. Karena kan zaman dahulu air itu pada kayak kita ini sudah ada kolamnya, tinggal buka kerannya, nyaman. Orang zaman dulu air di rumah-rumah mereka kan ada keran, menimba di sumur. Memang di rumahnya mereka bikin bak, bikin wadah untuk mandi, wadah untuk berwudu, bersuci, istinja, untuk buang air, itu ada toiletnya, geseknya. Tapi airnya mesti disiapkan dari mana? Dari malam. Makanya kata beliau, sebelum engkau tidur persiapkan siwakmu dan untuk bersuci. Air tiba dari malam full sudah, jadi pas bangun tinggal wudu, kada repot lagi. Persiapkan siwakmu ketika guring. Kenapa? Karena sunnah. Ketika hendak guring kita bersiwak. Bangun guring, sunnah juga mesti bersiwak. Itulah Islam. Kita lihat Islam itu indah, Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Islam itu agama yang bersih. Makanya simbolis keimanan seorang agama Islam itu an-nadhafatu minal iman. Itu simbolisnya kita. Kebersihan itu adalah bagian daripada nilai keimanan kita. Bila orang itu senang bersih, berarti ada iman, cahaya iman di dalam dirinya. Karena Nabi itu bersih, Allah itu indah, Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah itu sangat menyukai yang indah-indah, yang bersih-bersih. Maka sebelum tidur pun kita bersiwak. Kalau membersihkan gigi, yang guring, niatkan bersihkan gigi itu, niat bersiwak, dapat pahalanya. Yang guring biasanya bersiwak, niat misalnya bersiwak karena Allah Ta'ala. Bangun guring langsung bersiwak, sunnah. Makanya disiapkan di samping tidur kita, di kasur, di hamparan, taruh di samping. Lain HP dia cantik, tapi siwak siap. Jadi bangun guring, baca doa, mandang ke langit, baca ayat Al-Quran boleh. Kalau hafal ayatnya ketika bangun tidur, ambil siwak. Dari bangun guring yang dimulai langsung kebersihan, mulut biar bersih. Kalau sekarang sudah macam-macam, ada sikat gigi, pakai odol dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau ada siwak, bagus. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Siwak. Cuma siwaknya yang bagus di Madinah, ya.
Kalau yang bungkus mesti bagus juga, cuman kada awet, cepat rusak, cepat kering, cepat mengulang, macam-macam berjamur. Makanya dibersihi setiap hari. Kalau siwak yang di Madinah, yang piat beli yang orang jual biasa di pelataran itu potong, beli 5 real katanya, 3 real katanya. Itu bagus, itu asli ya. Pertama awet, yang kedua dia ada pedes-pedesnya. Kalau kita gosok itu kayak kita pakai pasta, ada pedes-pedesnya, nyaman, kasar, jadinya gigi dan gosok. Ada kamarnya ombak biasanya kita beli sikat ya, beli di sama misalnya 50 real, jadi tatak-tatak bungkus plastik karet, itu lebih awet daripada yang plastik. Mau setahun 2 tahun masih bagus, asal tiap hari dibersihkan, tiap hari dibasuh. Siwaknya pada bebasuhan, diikat di tasbih seumuran, di tasbih saja seumuran diikat, bumpalon karena iya sebanyak kalau sudah dibasuh, kada bersih, bukan yang menyehatkan, untuk tambah bau, untuk siwak. Tiap hari dibasuh ya, pakai air hangat atau air panas, direndam 5 menit atau punya besi 2-3, rendam di gelas dan kurin air panas, nanti bangun subuh bersih, fresh lagi siwaknya untuk kita gunakan salat subuh, salat tahajud. Persiapkan siwakmu dan bersucimu, wa'azam ala qiyamil lail, dan senantiasa engkau hendaklah berniat, berkeinginan di hati ketika guring untuk melaksanakan bangun malam. Ada niatan aku pengen bangun tahajud, kada kawan kayak orang separuh malam sepertiga, kada kawan sepertiga, seperempat, ada kawan seperempat, sedikit benarnya. Sebelum subuh sudah bangun, subuh jam sekarang jam 4:48, ya 4:30 bangun, kawan sembahyang tahajud, kawan tak salat taubat misalnya, salat hajat, itu bagus. Waktu itu untuk kita salat hajat, minta hajat-hajat kita, karena waktu mustajab. Orang-orang pada guring, orang-orang pada terlelap, tapi kita bangun, kita beribadah dan kita berdoa. Disitulah malaikat akan banyak yang mengaminkan hajat doa kita tersebut. Baca Quran, baca istighfar, sambil menghadap azan, istighfar, astagfirullah. Ala qiyam qabla subuh, pada kau hidupkan sebagian malam atau bangun sebelum subuh, minimal sebelum subuh. Wa rak'atani fil jawfil lail kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat di tengah malam itu, kata beliau, adalah perbendaharaan dari perbendaharaan amal-amal kebaikan. Itu mahal, luar biasa. Kalau ibarat kita perbendaharaan sekarang kayak berliannya, sholat 2 rakaat itu di malam hari, kata Imam Ghazali, itu seperti berliannya yang sangat berharga. Kalau kita kayak sudah siang ini, ya kayak kita dapat duit 10.000 lah. Kalau kita 2 rakaat tengah malam, itu sama seperti kita mendapatkan perbendaharaan yang sangat mulia, yaitu berliannya. Fastaghfir, maka perbanyaklah min kunuzika, untuk memperbanyak perbendaharaanmu ketika di hari fakirmu nanti. Kapan hari fakir itu? Adalah hari akhirat. Karena hari itu sudah kita tidak dituntut lagi untuk beramal dan lagi sembahyang.
sudah dia dibangkitkan dari kubur nanti ada orang sholat, tidak ada. Kalau pencari Quran, biasa baca Quran, tidak ada lagi baca Quran, tidak ada lagi tasbih, tidak ada lagi baca tahlil, tidak ada lagi baca yasin, baca Quran, mau sholat sunat, mau tahajud, selesai masanya. Di hari akhirat itu tinggal menunggu pembalasan, selesai. Makanya disebut Maliki Yaumiddin, dialah Allah, orang yang akan memberi pada hari pembalasan tersebut, yang berkuasa pada hari pembalasan tersebut. Falan tughni 'anka kunuzud dunya idza mitta, maka tidaklah akan mengkayakan engkau daripada perbendaharaan dunia apabila engkau meninggal. Mobil, rumah, kantor, jabatan, harta, emas, perak, apa yang kita punya dunia dari perbendaharaan yang luar biasa, itu semua kata beliau tidak akan mengkayakanmu apabila engkau meninggal. Ditinggal semuanya. Itu hanyalah fata morgana, indah waktu kita hidup. Setelah meninggal tidak indah lagi. Kenapa? Karena dibawa. Kalau bisa kita bawa ke dalam kubur, bawa ke akhirat. Apa itu kunuzul akhirat? Perbendaharaan akhirat itu banyak. Puasa sunnah misalnya, ya. Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Kata Nabi paling afdal puasa sunnah itu setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram ini. Apalagi nanti ada tanggal 10 Muharram atau kita sebut dengan hari Asyura, sunnah puasa. Jangan pada berpuasa, minimal itu barang puasa bulan ini. Punya kawan Senin Kamis bagus, pun kawan mengamalkan 3 hari di bulan Ramadan puasa bagus. Kamis, Jumat, Sabtu gabung di bulan mulia seperti Muharram. Kemudian afdhalus shalah ba'da al-fardhiyah shalatul lail. Kata Nabi paling afdalnya salat sunnah setelah salat yang wajib itu salat di malam hari, itu paling afdalnya salat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau berkata, fil jannati ghurfatun, di surga itu ada kamar, ada ruangan, yura zahiruha, dapat dilihat luarnya, min batiniha, dari dalam. Yang di luar dapat dilihat oleh orang dari dalam. Wa batinuha min zahiriha, dan dalamnya, dan orang yang di dalam, di luar bisa melihat dalamnya. Artinya dindingnya bening yang terbuat daripada batu-batuan yang mulia, minal yaqut wal zamrud wal, apalagi itu batu-batu yang mulia, safir dan sebagainya, indah, terang. Lalu sahabat bertanya, yang mana di dalamnya? Kata Nabi, berbagai macam kenikmatan, yang mana nikmat-nikmat itu tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka dengar, dan tidak pernah mereka khayalkan. Pokoknya kita menghayal sekuat dan setinggi apapun hayalan kita, surga itu lebih daripada hayalannya kita. Selesai. Artinya otak kita tidak menjangkau kenikmatan surga yang luar biasa. Sahabat bertanya, liman dia ya Rasul, untuk siapa surga yang indah tadi itu wahai Nabi, ruangan yang indah tadi itu wahai Nabi? Lalu Nabi menjawab, nah ini amalannya, liman aqabal kalam, bagi orang yang baik ucapannya, yang untungnya terjaga, ucapannya selalu yang keluar yang baik, menyenangkan orang lain, bukan menyakiti hati orang, bukan membuncing orang. Mulutnya yang baik, kata Nabi,
itu dapat sarjana. Yang kedua amalannya wa at'ama senang memberi makan orang lain. Memberi makan orang lain pahalanya besar. Makanya kita sini kadang ada Jumat berkah. Apa Jumat berkah? Pada Senin berkah, pada Selasa berkah. Karena Jumat itu kan hari paling afdal dalam seminggu. Kalau yang bersedekah setiap hari bagus, ada salah. Tapi kenapa jadi Jumat berkah? Karena mungkin pada semua orang kalau tiap hari. Makanya kita ambil Jumat supaya pahalanya ganas. Karena Allah lipatkan pahala amal kebaikan di hari Jumat. Maka disebutlah Jumat berkah. Kita lebihkan sedekah dibanding hari yang lain, lalu kita kasih makanan ke orang misalnya. Nah, orang yang senang memberi makan orang lain itu pahalanya luar biasa. Apalagi orang kelaparan kita kasih makan, dia kenyang, pahalanya luar biasa besar di sisi Allah. Yang kedua amalnya wabata qa'iman wa nasuniyah. Dan dia di malam hari sedang ibadah, bangun, sholat, ngaji dan sebagainya, sedangkan manusia dalam keadaan tertidur, terlelap. Nah, itulah amalan untuk mendapatkan surga tersebut. Wa qul 'inda naumi wallahu a'lam. Dan katakan ketika tidurmu. Nanti kita lanjutkan ini doa ketika hendak guringnya. Jadi berusaha kita contoh apa yang dilakukan oleh Nabi dalam adab guring. Pertama, suci keadaan kita. Kedua, kita hamparkan tempat tidur kita. Sudah menghamparkan itu bahasa kamu mengibah, ya, dibersihkan, mengibah. Habis itu posisinya kalau bisa menghadap arah kiblat. Karena orang dulu kan hamparan aja. Kita ini ngalih menghadap kiblat. Nah, bentuknya sudah ranjang. Yang hendak nguring masa dipindah ranjangnya kan tidak mungkin. Kemudian bertaubat kepada Allah sebelum nguring, minta maaf, minta ampunan, dan lapangkan hati daripada kesalahan orang. Kita maafkan semuanya, jangan ada dendam di hati. Kemudian baru ketika kita bangun niatkan, siapkan siwak, wasiat sudah siap sebelum nguring. Air untuk wudu sudah siap bangun, dan ketika kita bangun niatkan di hati untuk senantiasa berbuat baik kepada muslimin hari itu. Berniat ketika kita bangun dengan kematian supaya kita semangat untuk melakukan amal-amal baik ibadah kepada Allah, karena bakal kita akan meninggal dunia. Dan sunat-sunat yang tadi kita bahas sebelumnya, yang boleh sebelum bangun tahajud dulu dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan bahas ini menjadi sebuah ilmu yang manfaat dan barokah, bisa kita amalkan dalam keseharian kita, yang bisa menjadikan tabungan keselamatan untuk akhirat kita insyaallah. Amin. Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una tahajjana ya rabbal alamin. Faqihna wa وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.